Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Khairunisa dengan NIM 220253609966 dari Offering EE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis iklan persuasi dari mata kuliah Komunikasi Persuasif Desain yang diampu oleh dosen Ibu Pranti Sayakti SSN MSI. Jadi di sini terdapat 4 pembahasan, yaitu ada iklan persuasi rasional, yang kedua iklan persuasi emosional, yang ketiga iklan persuasi berbasis fakta, dan yang keempat iklan persuasi sosial. Langsung saja masuk pada yang pertama, yaitu iklan persuasi rasional. Jadi iklan persuasi rasional adalah jenis iklan yang dirancang untuk membujuk konsumen dengan menggunakan argumen logis dan informasi faktual. Tujuan utama dari iklan ini adalah untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan berdasarkan fakta-fakta objektif, seperti fitur, produk, manfaat, spesifikasi teknis, harga, dan bukti ilmiah atau statistik. Ciri-ciri dari iklan persuasi rasional sendiri meliputi informasi yang akurat dan terperinci, yaitu menyediakan data yang konkret tentang produk seperti bahan, cara kerja, hasil uji coba, dan sebagainya. Kemudian penekanan pada manfaat dan fitur produk seperti menjelaskan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah konsumen. Kemudian pembuktian dengan data dan statistik, yaitu menggunakan angka, grafik, atau studi kasus yang mendukung klaim yang dibuat. Kemudian argumen logis, yaitu menyusun argumen yang masuk akal dan berlandaskan logika untuk meyakinkan konsumen. Jadi iklan ini sering digunakan untuk produk-produk yang memerlukan pemahaman mendalam sebelum membeli, seperti barang elektronik, mobil, asuransi, atau produk kesehatan. Iklan persuasi rasional sendiri berfungsi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pendekatan yang rasional dan beralasan. Selanjutnya di sini saya memberikan contoh iklan persuasi rasional, yaitu dari iklan Lenovo, laptop Lenovo. Di sini menggabungkan elemen rasional dengan humor dalam iklan Lenovo ADPT Yoga dapat menciptakan keseimbangan yang menarik. Misalnya menggunakan humor ringan yang relevan dengan fitur fleksibilitas laptop, seperti seorang pengguna yang dengan mudah beralih dari bekerja di meja ke menonton film di sofa dengan mode 10. Humor yang tepat bisa membuat iklan lebih menarik dan mudah diingat tanpa mengurangi pesan rasional yang ingin disampaikan. Kemudian pesan yang ingin disampaikan di sini ada verbal, yaitu fokus pada fitur dan manfaat spesifik seperti spesifikasi teknis, durasi baterai, dan keunggulan layar sentuh. Pesan verbal harus jelas, informatif, dan langsung ke inti manfaat produk. Kemudian di sini ada pesan visual, yaitu penggunaan gambar yang menunjukkan fleksibilitas dan multifungsi dari Lenovo IdeaPad Yoga, serta diagram atau icon yang menggambarkan spesifikasi teknis. Visual yang harus mendukung pesan verbal dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian etika beriklan di Indonesia, yaitu kebenaran dan kejelasan. Jadi iklan yang harus disampaikan ini harus informatif dan tidak menyesatkan. Spesifikasi teknis dan klaim harus dapat diverifikasi dari iklan laptop ini. Kemudian tidak menyalahgunakan emosi, yaitu iklan tidak boleh mengeksploitasikan emosi negatif atau menipu konsumen. Kemudian menghormati norma sosial dan budaya, iklan harus menghormati nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah transparansi, yaitu jika ada syarat dan ketentuan khusus harus dijelaskan dengan jelas. Jadi iklan Lenovo IdeaPad Yoga yang mengedepankan fitur dan manfaat teknis secara jujur dan transparan dan memenuhi etika beriklan di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa semua klaim dapat dibuktikan dan tidak ada informasi yang menyesatkan. Kombinasi elemen humor yang sesuai juga dapat digunakan untuk membuat iklan lebih menarik tanpa melanggar etika. Dengan pendekatan ini, iklan Lenovo IdeaPad Yoga dapat efektif dalam menarik konsumen yang mengutamakan keputusan pembelian berdasarkan logika dan kebutuhan praktis, sekaligus tetap memenuhi pedoman etika beriklan Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah iklan persuasi emosional. Iklan persuasi emosional adalah jenis iklan yang dirancang untuk menarik perhatian dan mempengaruhi emosi audiensnya dengan tujuan mempengaruhi perilaku konsumen. Iklan ini menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membangkitkan berbagai perasaan seperti kegembiraan, rasa takut, kesedihan, atau kasih sayang, sehingga dapat mendorong orang untuk membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan.
Apa saja sih karakteristik dari iklan persuasi emosional? Yaitu ada cerita yang mengunggah, yaitu iklan seringkali menggunakan narasi atau cerita yang kuat dengan mengharukan untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Kemudian gambar dan musik. Penggunaan gambar visual yang kuat dan musik yang mendukung dapat meningkatkan dampak emosional dari iklan. Kemudian karakter dan tokoh. Kadang-kadang iklan menampilkan karakter atau tokoh yang mudah diidentifikasikan oleh audiens, seperti keluarga bahagia, anak-anak, atau hewan peliharaan untuk membangun ikatan emosional. Kemudian tema-tema universal. Iklan ini sering mengeksplorasi tema-tema yang bersifat universal seperti cinta, kebahagiaan, keamanan, dan nostalgia yang dapat dengan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kemudian call to action emosional, yaitu aksi yang diminta dalam iklan seringkali didasarkan pada respon emosional seperti membantu orang lain, membuat hidup lebih bahagia, atau merasa lebih aman. Iklan persuasi emosional efektif karena emosi dapat mempengaruhi keputusan membeli lebih kuat daripada alasan rasional. Ketika konsumen merasa terhubung secara emosional dengan sebuah merek, mereka cenderung lebih loyal dan bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Di sini saya mengambil contoh iklan dari Indomie. Di sini kombinasi dengan humor, menggabungkan elemen humor dengan pendekatan rasional dapat efektif jika dilakukan dengan tepat. Humor dapat menarik perhatian dan membuat iklan lebih menghibur, sementara pesan emosional tetap menyampaikan manfaat produk secara jelas. Misalnya iklan Indomie ini bisa menampilkan dengan lucu di mana atlet menjadi lebih bersemangat setelah makan Indomie, menunjukkan manfaatnya secara logis namun dengan cara yang menghibur. Di sini pesan yang disampaikan yaitu ada verbal. Pesan verbal di sini menggunakan kata siap isi semangatmu, yaitu menekankan manfaat rasional dari produk, yaitu membangun energi dengan semangat, memberikan energi dengan semangat. Ini menyasar konsumen yang membutuhkan peningkatan energi seperti para atlet atau individu aktif. Kemudian terdapat pesan visual, yaitu gambar atlet menggambarkan kebugaran dan energi, memperkuat pesan bahwa Indomie memberikan semangat. Gambar 3 varian mie juga ini menunjukkan pilihan produk, yaitu membantu konsumen memahami variasi yang tersedia dan membuat keputusan berdasarkan preferensi mereka. Kemudian kecocokan dengan strategi rasional. Jadi iklan ini menurut saya cocok menggunakan strategi rasional karena menonjolkan manfaat yang jelas dan relevan bagi target audiens. Atlet sebagai model visual yang memperkuat pesan bahwa produk tersebut dapat mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Kemudian dari etika beriklan di Indonesia, untuk memastikan iklan ini memenuhi etika beriklan di Indonesia, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran informasi. Iklan harusnya menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Pesan bahwa Indomie dapat isi semangatmu di sini harus didukung oleh fakta bahwa produk tersebut memberikan energi melalui kandungan nutrisinya. Kemudian tidak menggunakan klaim berlebihan. Klaim dalam iklan harus realistis dan tidak berlebihan. Menyebutkan bahwa Indomie memberikan semangat sudah sesuai, asalkan tidak mengklaim secara berlebihan seperti meningkatkan performa atlet secara langsung tanpa bukti yang konkret atau bukti ilmiah. Kemudian kesesuaian dengan norma sosial. Iklan tidak boleh mengandung konten yang menyinggung atau tidak sesuai dengan nama dan budaya masyarakat Indonesia. Kemudian kesehatan dan keselamatan. Iklan makanan harus memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan resiko kesehatan. Dengan demikian, iklan Indomie ini yang menggunakan pesan siap isi semangatmu dengan visual atlet dan varian mie, jika disampaikan secara tepat dan sesuai dengan fakta, dapat dianggap memenuhi etika beriklan di Indonesia. Asalkan informasi yang disampaikan benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan norma serta budaya lokal. Kemudian yang ketiga di sini ada iklan persuasi berbasis fakta. Jadi iklan persuasi berbasis fakta ini adalah jenis iklan yang didesain untuk mempengaruhi audiens dengan menyajikan informasi yang akurat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan orang melakukan tindakan tertentu atau mengubah pandangan mereka tentang suatu produk, pelayanan, atau isu tertentu. Dengan menggunakan data empiris, bukti ilmiah, atau testimoni yang dipercaya,
Dalam iklan persuasi berbasis fakta, penyajian informasi yang jelas, objektif, dan terverifikasi menjadi kunci. Hal ini berbeda dengan iklan persuasi berbasis emosi yang lebih menekankan pada penggunaan emosi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh dari iklan persuasi berbasis fakta termasuk testimoni dari ahli atau peneliti, data statistik, perbandingan produk berdasarkan fitur dan spesifikasi, serta klaim yang didukung oleh penelitian ilmiah yang dapat diverifikasi. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada audiens sehingga mereka dapat membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang disajikan. Di sini saya mengambil contoh dari iklan Aqua Gelas 220 ml. Jadi untuk verbalnya di sini ada tagline pelepas dahaga, sehat, aman setiap saat. Di sini mencoba untuk meyakinkan konsumen bahwa Aqua Gelas adalah pilihan yang sehat dan aman untuk melepas dahaga. Kemudian ada informasi kandungan yang mungkin disertakan seperti komposisi air, mineral yang terkandung, serta potensi manfaatnya untuk tubuh. Kemudian dari visualnya di sini ada gambar seorang wanita yang sedang minum Aqua Gelas yang berukuran 220 ml yang mendukung pesan verbal dengan menampilkan aksi nyata penggunaan produk. Gambar tersebut dapat menarik perhatian konsumen dan memberikan gambaran visual tentang situasi di mana produk dapat digunakan. Kemudian penjelasan keaslian produksi. Di sini terdapat informasi tentang keaslian produksi, yaitu dengan memberikan keyakinan tambahan kepada konsumen bahwa produk berasal dari sumber yang terpercaya dan diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian pesan yang disampaikan di sini pesan verbal dan visual mencoba untuk meyakinkan konsumen bahwa Aqua Gelas adalah pilihan yang sehat, aman, dan tepat untuk melepas dahaga. Kemudian penjelasan keaslian produksi juga menegaskan bahwa produk ini dapat dipercaya. Analisis strategi ini menunjukkan bahwa iklan tersebut menggunakan pendekatan rasional untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk. Iklan ini tidak mengandalkan humor atau emosi yang kuat, tetapi lebih fokus pada informasi dan bukti yang mendukung. Dalam konteks ini, strategi rasional cocok dengan pesan yang ingin disampaikan karena Aqua Gelas ingin dianggap sebagai pilihan yang sehat dan aman. Kemudian untuk etika beriklannya di sini apakah iklan ini memenuhi etika beriklan Indonesia? Kita perlu mempertimbangkan apakah iklan ini memberikan informasi yang jujur, tidak menyesatkan, dan tidak melanggar standar kepatuhan budaya dan agama. Selama iklan ini memberikan informasi yang akurat tentang produk dan tidak menyesatkan konsumen, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa iklan ini memenuhi etika beriklan. Kemudian yang keempat, ada iklan persuasi sosial. Iklan persuasi sosial adalah jenis iklan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku audiens terhadap suatu isu sosial atau masalah yang relevan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi orang-orang agar melakukan tindakan tertentu yang dianggap positif atau mengurangi perilaku yang dianggap negatif dalam masyarakat. Iklan persuasi sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan, pendidikan, atau masalah sosial lainnya. Mereka seringkali menggunakan strategi persuasi yang kuat seperti narasi yang emosional, fakta dan statistik yang relevan, testimoni orang-orang yang terkena dampak, atau penampilan tokoh-tokoh otoritatif untuk meyakinkan audiens. Contoh iklan persuasi sosial termasuk kampanye anti merokok, kampanye pencegahan kecelakaan lalu lintas, atau kampanye untuk menggalang dana bagi korban bencana alam. Tujuan dari iklan ini bukan hanya untuk menjual produk atau jasa, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Di sini saya mengambil contoh iklan persuasi sosial, yaitu iklan rokok dari Gudang Garam. Jadi terdapat analisis verbal di sini, ada tulisan blak-blakan aja nggak cukup. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kejujuran atau keberanian saja tidaklah cukup dalam menghadapi suatu situasi. Pesan ini mungkin ingin menyiratkan bahwa untuk menjadi lebih sukses atau berkuasa, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar kejujuran. Kemudian ada tulisan Let Now. Ungkapan ini mengajak audiens untuk menjadi pemimpin sekarang juga.
tanpa menunda-nunda. Ini menciptakan persepsi bahwa merokok gudang garam adalah tindakan yang menunjukkan keberanian dan kepemimpinan. Kemudian ada tulisan pria punya selera. Di sini ungkapan ini menargetkan kebanggaan maskulinitas, menggambarkan bahwa rokok gudang garam ini adalah pilihan yang menunjukkan selera dan gaya para pria sejati. Kemudian terdapat visualnya di sini. Terdapat gambar seorang pria yang memimpin demo dengan diikuti keramaian massa di belakangnya. Ini menciptakan citra bahwa rokok gudang garam ini adalah tindakan yang memimpin, berani, dan menginspirasi. Massa yang mengikutinya juga menambah kesan bahwa dari rokok ini, produk ini adalah pilihan yang populer dan diakui oleh banyak orang. Kemudian analisis strateginya di sini. Iklan ini menggunakan strategi persuasif yang mencampurkan antara rasionalitas dan emosi. Meskipun ada unsur rasionalitas dalam pesan verbal dan visualnya, seperti mengajak audiens untuk memimpin dan menunjukkan bahwa merokok gudang garam adalah pilihan yang berani dan berkelas. Namun, penggunaan visual yang menampilkan demo dan keramaian massa dapat juga memancing emosi dan asosiasi positif terkait keberanian, kekuatan, dan pengaruh. Pesan yang disampaikan di sini adalah bahwa rokok gudang garam adalah tindakan yang menunjukkan keberanian, kepemimpinan, dan gaya pria yang sejati. Ini membangun citra positif tentang produk tersebut. Sementara tetap menyampaikan peringatan tentang bahaya rokok dengan menampilkan tulisan peringatan tentang bahaya rokok. Selanjutnya adalah etika beriklan. Sebagai iklan rokok, iklan ini akan selalu kontroversial dalam konteks etika beriklan. Meskipun menyertakan peringatan tentang bahaya rokok, masih ada pertanyaan etika tentang mempromosikan produk yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan. Di Indonesia, iklan rokok diatur ketat, namun standar etika beriklan tetap diperdebatkan oleh banyak pihak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.